Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan jadwalnya bimbingan kelompok ya. Sebelum kita mulai kegiatannya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Ini gimana kabarnya? Baik, Kak. Baik. Cil, baik Cil. Jadi ini kan nanti kegiatannya bimbingan kelompok ya. Saya kasih pengertian. Bimbingan kelompok adalah bimbingan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Itu bisa disebut sebagai bimbingan kelompok karena lebih dari satu orang. Dan bimbingan kelompok itu mempunyai tujuan dan asas-asas. Tujuannya akan dijelaskan oleh Mas Yuwansa. Ya, tujuannya itu ini. Tujuan bimbingan konseling bimbingan kelompok satu, melatih siswa untuk berani mengungkapkan pendapat masalah ya dihadapan dalam kelompok. Nomor dua, melatih siswa dapat bersikap terbuka dalam kelompok ya. Yang ketiga, melatih siswa untuk dapat bersikap tanggung jawab ya, tanggung jawab. Yang keempat, melatih siswa untuk dapat membina keakraban seperti contoh tadi ya, bersama teman-teman dalam kelompok. Nah, dan saya akan menjelaskan asas-asas bimbingan dan konseling. Bimbingan kelompok. Satu, asas kerahasiaan. Kedua, asas kesudaraan. Yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat, kemandirian. Yang kelima, kegiatan dan keahlian. Yang selanjutnya, ahli kasus. Dan selanjutnya Itu tadi asas-asas dan juga tujuan bimbingan kelompok sudah dijelaskan oleh Mas Yuwansa. Jadi ini nanti kita membuat kesepakatan bimbingan kelompok itu maksimal hanya 45 menit. Jadi ini nanti diadakan maksimal 45 menit. Jadi kalau bisa itu ya maksimalkan 45 menit. Kalau tidak ya nanti 45 menit ke bawah juga tidak apa-apa. Sebelum memulainya boleh perkenalan dulu. Ya, dari Masnya. Perkenalkan, nama saya Ardoya Diansa, kelas 8C. Masih? Dengan nama saya Angga Sindoro, kelas 8. Kenalkan, nama saya Levaru dari Setiawan, kelas 8C. 8. Kenalkan, nama saya Muhammad Agustia, kelas 8. 8 apa? C. Satu kelas semuanya? Ya. Oke, yang belum kenal ya mas-masnya ini siapa? Ya. Coba perkenalan dari sana. Perkenalkan, nama saya Renandi Febrian, saya dari Prodi Bimbingan Konseling. Di sini saya dan teman-teman saya melakukan bimbingan kelompok. Oke, selanjutnya mas. Nama saya Biar Sabda Wardana dari Prodi Bimbingan Konseling Universitas Indonesia sama juga lainnya. Oke, selanjutnya saya sendiri Aditya Wahyu Prasetya dari Prodi Bimbingan Konseling. Ini nanti kami akan menjelaskan topik yang akan kami angkat yaitu tentang bullying. Oke, pengertiannya akan dijelaskan oleh Mas Deha. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bullying. Kalian sudah tahu tentang bullying itu apa? Tentang bullying. Apa? Tentang bullying. Ya. Tahu nggak penjelasannya itu apa? Tentang bullying sesama teman dan teman. Ya, itu bisa jadi. Ada lagi kamu lagi? Tahu nggak? Tentang bullying sekolah sama teman kelas gitu. Nggak tahu. Kami juga nggak tahu. Kamu? Coba Oke, jelaskan. di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu bullying. Apa sih yang kalian tahu tentang bullying? Bullying itu seperti kayak penindasan atau yang kalian ketahui tentang bullying segala untuk menindas atau kebenaran yang dilakukan dengan seorang oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat
dilakukan secara terus-menerus oleh orang tersebut. Terusan Bapak akan tanya, apa yang bisa kalian lakukan di sekolah, di kelas atau di sekolahan untuk melawan bullying? Atau enggak gini aja, apakah dari kalian itu pernah menjadi korban bullying? Pernah. Contohnya apa? Awal ya tentang ekonomian, terus dan sama orang tua, panggilan. Ini semua sudah pernah merasakan dibully berarti. Bully, kan dibully enggak? Contohnya apa? Dibully fisik. Berarti kebanyakan sini bullyingnya tentang nama orang tua dipanggil di nama kalian gitu ya? Iya. Dan apa yang harus kalian lakukan jika kalian Menjadi korban bully. menjadi korban bullying? Ya udah, jangan sih. Wah, ya udah, nggak bisa. Kalau yang diam itu malah tidak. Ya. Jadi kan kalau kalian korban bully, kalian itu harus bisa menyelesaikan bagaimana caranya agar kalian itu nggak dibully terus. Jadi kalian itu mengambil tindakan agar pembulian itu berhenti. Jadi nggak berkelanjutan. Nanti kan kalau kalian naik kelas bakal turun ke adik kelas kalian tentang pembulian itu. Dan itu kan bagaimana caranya kalian itu untuk mencegah gitu loh, agar tindakan bullying itu apa aja yang bisa kalian lakukan. Masih tahu Hmm? memberitahu biar tidak menyakiti hati temannya. Kalau kamu nggak apa-apa berpendapat aja nggak apa. Apa sih yang biar pembulian itu berhenti gitu loh, nggak berkelanjutan. Nggak apa berpendapat aja, ini berpendapat ya. Kan Nggak apa-apa, ini juga rahasia. bimbingan kelompok. Nanti juga mungkin lomba. Apa? Jadi rahasia kalian itu aman kalau sama kita dan teman-teman kalian juga harus bisa menjaga kerahasiaan ini. Selain yang didapatkan oleh Mas Baik tadi, ada yang mau berpendapat lagi kalau Lagi ada enggak buka teruskan ya. Di dalam kelas ada apa yang dapat kalian lakukan untuk mencegah atau mengurangi bullying dan kekerasan pada teman sekelas? Ada yang tahu nggak? Sini bapak saya kasih tahu. Satu, mendidik diri sendiri tentang bullying dan kekerasan antara sebaya dengan membaca dengan berbagai konten informasi dengan sesama rekan atau guru. Dua, membangun pedoman yang tegas dan jelas terhadap bullying, serta buat kesepakatan dengan siswa Anda tentang konsekuensi dari bullying secara partisipatif. Jangan mereka atau alih-alih memberi hukuman. Tiga, berikan dorongan pada anak-anak yang lebih rentan terhadap bullying untuk berinteraksi secara lebih aktif dan ingatkan teman-temannya untuk membantu dia agar dapat melakukan dengan baik. Terus, berikan bantuan dan perlindungan yang memadai pada kalian yang dibully. Pastikan bahwa pelaku bullying tidak mengancam lagi. Paham? jadi gini ya, yang dijelaskan tadi itu jika kalian dibully, kalian itu harus membuat konsekuensi, partisipasi lah satu kelas. Jika
jika kalian dibully nanti yang membuli itu akan dapat hukuman dari satu kelas agar bullying itu diulang kembali. tidak terulang dan bisa mencegah seperti itu. Paham? Mungkin ada yang kurang jelas, kurang jelas boleh ditanya lagi. Jadi begini, pengertian bimbingan kelompok itu suatu kegiatan ini seperti ini ya, yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dan bimbingan kelompok adalah yang diberikan dalam suasana kelompok seperti ini. Sudah paham bimbingan kelompok? Sudah. jika sudah kalau ini saya minta kalian ini untuk menyimpulkan kegiatan ini tadi berjalan gimana, seperti pesan dan kesan dari masing-masing siswa. Akan aja pesan dan kesan, kritik dan saran namanya. Gak apa-apa, Gak apa-apa, santai saja ini. pesan dan kesan, kritik dan saran, masukan bagaimana bimbingan kelompok kali ini kurang jelas atau bagaimana. Gimana? Kalau kita main dulu, kalau ini kan. Tapi kalau menurut saya sih tentang yang diberikan dan oleh yang Bapak berikan tadi ya saya sudah belum sudah jelas. Sudah jelas? Iya. Masnya sudah jelas? Masnya sudah jelas? Jadi untuk ini nanti sudah tidak ada yang dipermasalahkan, maksudnya sudah bisa mengatasi apa itu bullying. Jangan sampai ya bullying itu tersalurkan kepada adik-adik tingkat kita, adik-adik kelas. Kalau bisa ya berhentilah sampai kalian aja biar nggak berkelanjutan itu, soalnya dampak bullying itu langsung kenanya kepada mental dan kesehatan mental. Iya. Jadi sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Oke, untuk kalau gitu bimbingan kelompok ini sudah selesai ya, sudah bisa kami tutup. Terima kasih atas partisipasi kalian dan selamat melanjutkan kegiatan kalian lagi. Untuk itu marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan. Berdoa mulai. Doa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.